Nah, di sini sih kebacanya 43 km per liter. Nggak terlalu berasa lah rasa Agung itu. Loh, apa ini? Kerapaku. Apalah. Selamat datang di Cari Kentang. Masih pagi mendung ya. Wih, NSR guys, cakep banget ya. Apa tadi? Oh iya, di pagi yang mendung ini, bentar. Kita lagi pakai Lexia. Wah, habis pula ini bensinnya. Di pagi yang mendung ini, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan bisa menonton dengan nyaman dan tenang. Mungkin mau berbagi pengalaman aja selama menggunakan Lexi 125 ini. Apa aja sih kekurangan dan kelebihan yang saya rasakan? Mungkin juga bisa jadi apa itu rekomendasi, bukan pertimbangan, bahan pertimbangan buat kalian yang misalkan ingin membeli Lexi 125 yang bekas, kan ada sedang yang baru. Nah, jadi apa aja kah itu? Kita mulai dari apa ya, kelebihannya kali ya. Ya, pilek guys. Ya, kelebihannya sih yang pertama itu yang paling saya suka dari Lexi 125 ini adalah decknya. Nah, decknya ini tuh dia tergolong lebar. Biasa tuh saya pakai buat bawa galon 2, terus tabung gas yang 5 kilo itu juga 2. Habis itu bawa koper juga, pernah bawa koper 2 ditumpuk itu masih muat, masih bisa belok-belok juga. Bawa tumpuk kardus aqua gelas itu juga masih muat 2. Jadi itu kayak luas banget gitu. Dan terus ini juga buat kaki itu enak gitu, jadi banyak ruang gerak buat kaki. Jadi ya bisa dibilang sih cukup nyaman untuk decknya ini. Mungkin ya kalau dibanding Beat mungkin ya beda, dia terlalu kecil sih. Itu Vario juga mungkin kayaknya kecil dia decknya ya. Tapi ini support lewat banget. Itu kelebihan yang pertama. Lanjut yang kedua adalah ini sih menurut saya sih untuk tarikan sih enak ya, enak. Walaupun saya sudah ganti pakai velg Aerox. Coba saya tunjukkan dulu bentar. Nah, ini velg Aerox-nya. Loh, apa ini? Kerapaku. Apalah. Ya, sekalian kita cari tempat tambal. Kerapaku ban. Ada ya. Nah ya, jadi yang kedua itu tarikannya itu enak, walaupun pakai ban gede ya kan, 125 cc. Aerox kan cukup gede ya, dia di ban 140 per 70 kalau udah salah itu. Dan masih enak, tarikannya masih bisa narik gitu. Jadi tidak yang berat banget gitu. Jadi kalau beda pasti ada rasa beda dari yang waktu pakai velg standarnya. Tapi bedanya tuh tidak jauh kok, tidak yang langsung tiba-tiba berasa banget gitu, tidak terlalu berasa lah rasa Agung itu. Terus yang ketiga, yang ketiga sih untuk konsumsi bahan bakar bisa dibilang sih cukup irit. Nyalip dulu, cukup irit. Nah, ini ada harinya ya, consumption-nya kalau tidak salah ya.
Nah di sini sih kebacanya 43 km per liter gitu, tapi tidak tahu real atau enggak. Ya, tapi kalau dirasa-rasa sih memang bahan bakarnya sih konsumsinya cukup irit. Ini saya pakai Pertamax 92, memang irit gitu. Ya, ini sekali ini mau isi bensin kita. Walaupun ada kekurangan juga di situ, nanti kita jelaskan kekurangannya. Nah, terus untuk kelebihannya yang keempat adalah apa yang keempat ya? Oh ya, joknya ini tuh cukup lebar gitu, jadi ya nyaman aja kalau dipakai, terus empuk juga, jadi dipakai agak lamaan gitu tuh, enggak yang bikin pegel gitu, bikin ya mungkin memang agak panas tapi enggak yang langsung pegel gitu. Kalau yang saya rasakan sih begitu. Au. Oke, kita isi bensin aja dulu. Oke, lanjut lagi. Saya mana tadi? Oh ya, ke berapa itu? Satu, dua, tiga, empat ya. Keempat tadi joknya lebar, terus nyaman lah ya kan, enak lah. Nah, setelah itu terus buat boncengan tuh juga enak gitu kan, dia lebar besar kan ya, boncengan pun juga enak ya. Buat harian sih enak buat lah, menurut saya cocok buat, pas buat gitu. Itu kenapa saya memilih ini. Sebelumnya saya pakai Aerox 155, cuma buat harian, buat boncengan, buat belanjaan segala macam agak susah, jadi ya akhirnya saya ganti pakai Alexi itu. Nah, itu kita masuk ke kekurangannya ya. Kekurangan di Lexi ini yang mungkin sudah cukup umum diketahui. Yang nomor satu dan yang paling utama itu dia lemah di kabel soket spoolnya itu. Nah, kabel soket spoolnya itu sering lah gosong, dia sering gosong. Tak kenapa bisa gosong, mungkin karena kena air kan, dia deket sama ban itu ya, kena cipratan air, kena genangan air mungkin saat hujan kayak, atau pas lagi nyuci motor kan, nggak tahu ya. Nah di situ, ini motor saya ini udah 2 kali juga tuh ganti spoolnya ini, dan harga spoolnya tuh lumayan, ada di 1 jutaan lah, main bat lah. Pokoknya kalau udah muncul kode 12 itu aduh, sudah harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Agak hujan lah. Nah itu. Nah ini sekarang ini sudah aku ganti pakai spool yang kabelnya itu panjang, jadi dia langsung masuk ke sini, ke apa ini namanya ya, pokoknya kalau satu dia langsung ke kiprok, langsung konek ke kiprok ini kabelnya. Jadi soketnya cuma satu di depan sini, di belakang tuh dan tidak ada soket lagi. Kalau sebelumnya kan dia ada 2, ada soket di sini sama soket di belakang itu, bawah itu. Nah itu yang di belakang bawah itu yang sering gosong gitu. Dan sih belum lama sih gantinya, mungkin sekitar sebulanan yang lalu deh. Ya mudahan sih normal, nggak ada masalah, terus awet juga, itu aja. Nah, jadi itu yang perlu sangat diantisipasi sih, dan kayaknya seperti yang penyakit umumnya tuh ya di situ. Kalau udah 12 itu pasti sudah
pasti. Nah, terus kekurangannya yang kedua itu tangkinya cukup kecil. Dia ada di 4 liter kah, atau nggak nyampe 4 liter ya. Nah ya segitulah ya, mungkin karena kenapa dia kecil ya, karena ada bagasi di sini kan, ya kan, dan bagasinya itu cukup luas. Oh, itu kelebihan juga sebenarnya, bagasi itu cukup luas. Mungkin kelebihan kelima kali ya. Menyusul dia kelebihannya. Ya itu, jadi tangkinya itu kecil karena ada bagasi cukup luas juga. Dan bagasinya itu bisa muat 1 helm. Pernah saya pakai taruh helm di situ, helm half face ya, bukan full face, di situ muat juga gitu, makanya tangkinya jadi kecil. Nah, kalau tangkinya ditaruh di sini depan sama kayak Aero sama NMAX ya, jadinya decknya yang dikorbanin ya kan, nilai plusnya jadi berkurang gitu. Tapi ya itu aja, dan aja kalau pas lagi dipakai buat jalan jauh itu jadi sering isi bensin ya, kayak was-was nyari SPBU gitu. Tapi kalau jalanan pelosok-pelosok gitu yang kadang susah SPBU gitu kan, kita agak was-was. It's mengerem dia. Terus apalagi ya, itu aja sih kayaknya aku rasain kekurangannya. Selebihnya emang enak-enak aja gitu. Mungkin kalau ada yang mau nambahin bisa di komen ya kan, tambahkan lagi sesuai pengalaman masing-masing apa saja saya menjadi kelebihan dan kekurangannya. Oh ya, terus ini saya masih pakai CVT standar, CVT kirian semua standar. Nah, untuk mengangkat ban yang cukup besar ya cukup enak sih, masih enak banget bisa dibilang gitu. Jadi udah cukup banget. Jadi kalau misalkan ada yang mau punya saran nih, oh bagusnya CVT pakai ini, begini begitu gitu, bisa di komen saja. Mungkin kalau memang saya juga cocok, bisa lah saya pakai kan. Nanti saya review bagaimana sih feelnya setelah pergantian itu gitu. Komen aja, kasih saran bagaimana, karena saya jujur tidak terlalu mengerti untuk motor metik ini. Jadi untuk CVT kirian segala macam saya masih belum terlalu paham. Mungkin yang lebih paham kan bisa bantu menjelaskan dan mengasih saran. Itu saja ya. Ini juga sudah mendung ya, tadi mendung sih tapi belum hujan-hujan ya. Mungkin cukup ya. Kalau ada yang mau diskusi ditambahkan silakan lah komen. Selalu bantu perkembangan channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton penjelasan yang setengah-setengah mungkin kan, atau kurang lengkap ya, tidak tahu ya. Tapi itu berdasarkan experience saya yang memang seperti itu gitu. Apa yang saya rasakan ya memang itu gitu. Dan memang menurut saya lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Cuma kekurangannya nomor 1 itu yang rada-rada menjengkelkan itu. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pencari kentang selanjutnya. Oke.